Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 23 November 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Pawai kemenangan Belanda 53 warga Kota Ambon dapat surat tilang. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon Selasa 22 November 2022 dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku, Kompol Tommy Siahaya menjelaskan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil, di mana puluhan kendaraan yang terekam kamera ETLE kebanyakan tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman. Tommy juga mengimbau kepada masyarakat khususnya di Kota Ambon agar tidak melakukan euforia berlebihan. Apalagi euforia tersebut tidak mengutamakan keselamatan dan itu membahayakan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Diberitakan Tribuners fans Belanda berduyun-duyun padati jalanan Kota Ambon pada Selasa 22 November 2022 dini hari usai tim Orange mengalahkan Senegal 2-0. Para fans bergembira merayakan kesuksesan tim Orange menghajar timnas Senegal di Piala Dunia 2022. Selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan pawai karena euforia. Terus pelanggaran yang terkapture oleh ETLE itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan, karena nanti kan Belanda masih belum bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi pawai merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita pawai-pawai itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan, kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Ketua ID Maluku pastikan asupan gizi di SMA Siwa 5 buruk. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau ID Maluku, Dr. Saleh Tualeka, pastikan asupan gizi siswa SMA Siwa 5 tidak sesuai standar. Hal itu menyusul kejadian diduga keracunan massal siswa SMA Siwa 5, Jumat 18 November 2022. Menurutnya, kejadian itu sudah menegaskan buruknya asupan gizi dalam sajian makanan yang disediakan pihak sekolah melalui CV Pilza Jaya. Padahal intensitas belajar siswa cukup tinggi sehingga harus didukung dengan pemenuhan gizi yang cukup. Lanjutnya, Tribuners, selain asupan gizi, higienitas juga menjadi masalah jika melihat kondisi dapur dan ruang makan di SMA Siwa 5 Ambon yang jauh dari layak. Pantauan tribunambon.com, dapur berukuran kurang lebih 4x7 meter itu tidak terawat. Dinding dapur berwarna hitam, meja penuh debu dan lantai dapur sangat kotor. Juga ditemukan kotoran tikus di beberapa sudut lantai. Tidak didapati perkakas dapur utama untuk kebutuhan masak seperti kompor dan penggorengan. Tidak jauh berbeda, dapur juga didapati kotoran tikus berserakan di lantai ruang makan. Diberitakan sebelumnya 70 siswa SMA Negeri Siwa 5 Ambon diduga keracunan setelah mengkonsumsi makanan yang disediakan sekolah.
Siswa SMA Siwa 5 ini bagaimana nih, Dok? Jadi sebenarnya kan ya anak-anak dengan konsep pendidikannya kayak begini kan ini soal gizi ini harus disupport maksimal. Kalau lihat intensitas belajarnya mereka nih kan, ya berarti standar gizi juga harus juga equal dengan dong punya intensitas belajar sekarang. Nah kalau kita lihat kasus yang hari ini, berarti nggak bisa kita tutup-tutupi bahwa persoalan ini adalah karena konsumsi dorang lewat sajian makanan yang disediakan oleh pihak ketiga ini. Sumber mutu ya gitu ya, Dok? Ya kalau lihat dengan kejadian masalah kayak begini kan nggak bisa dipastikan. Ya kan, sehingga ya ke depan memang ini harus dibenahi, harus ada pembenahan untuk kemudian suplai makanan di sini ya standar gizi ini harus dijamin. Yes. Ya kan, standar gizi dijamin karena ya itu tadi anak-anak punya proses belajar ini dorang secara psikologis terkuras nih. Ya, untuk kemudian asupan ini harus diperkuat ya berarti kan asupan gizinya ini harus ketemu maksimal. Saya Dok, soal higienitas, dapurnya kecium bau apa dan sebagainya. Soal lingkungan Ya. proses pengolahan makanan ini kan beta juga belum Ya, Tapi ya, kalau oke, lihat siap. dari informasi tadi Ya. kan, ya berarti ini kan sangat ketong sesalkan. Siap. Ya kan dalam proses pengolahan makanan yang kemudian itu akan dihidangkan, yang tercemar dengan lingkungan yang digambarkan tadi kan juga ini sebenarnya satu hal yang memang nggak ada alasan harus kita perbaiki, harus dibenahi. Pihak sekolah harus berusaha untuk membenahi sarana prasarana dalam proses pengolahan bahan makan pasien yang bahan makan yang akan mereka sajikan untuk ketemu punya anak-anak. Siap. Makasih banyak, Dok. Siap. Didapati kondisi dapur SMA Siwa 5 Ambon kotor dan bau, Atapari sebut sangat tidak layak. Komisi 4 DPRD Maluku on the spot ke SMA Negeri Siwa 5 Ambon buntut puluhan siswa yang keracunan usai santap makanan catering. Usai on the spot, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Samson Atapari menilai kondisi dapur di SMA Siwa 5 Ambon itu sangat tidak layak. Pasalnya, dapur dari sekolah unggulan di Maluku itu nampak kotor dan bau. Ia mengaku kaget. Bagaimana bisa para siswa-siswi pilihan terbaik dari 11 kabupaten kota di Maluku ternyata bisa hidup dengan kondisi tak layak seperti itu. Menurutnya harus ada perbaikan dapur yang lebih bersih dan higienis agar para siswa yang beraktivitas di situ kesehatannya bisa lebih terjaga. Pantauan tribunambon.com di lokasi dapur berukuran kurang lebih 4x7 meter itu tidak terawat. Dinding dapur berwarna hitam, meja penuh debu, dan lantai dapur sangat kotor. Untuk cari jalan keluar yang paling terbaik. Dan nanti 2023 ini dibicarakannya seperti apa. Apakah penambahan anggaran? Kalau penambahan anggaran kita harus dengar dulu dari Sekda. Apakah ada kebijakan fiskal yang melebihi itu? Kalau tidak, ada anggaran lalu dia mengikuti anggaran yang tahun 2022, berarti ini kita harus bicara dengan komite. Kira-kira itu. Pak, tapi mungkin deskripsi sedikit Pak soal dapur dan fasilitas lainnya itu Pak, yang tadi Pak juga sudah singgung dalam rapat tadi bersama orang tua. Yang enaknya dong lihat sendiri lalu mendeskripsi dalam kacamata mereka. Kesimpulan kan tadi tidak layak semua tuh. Jadi intinya memang harus ada pembenahan, apalagi ini untuk tempat masak ya. Minimal dia harus higienis, terstandarisasi. Kalau bisa ada tikus kecil pun, kecoa pun tidak boleh masuk di situ. Karena ini menyajikan untuk manusia makan, bukan binatang yang makan. Kira-kira gitu ya? Baik Pak. Masih soal berita SMA Siwa 5 Ambon, Tribuners orang tua murid desak tukang catering Kepsek SMA Siwa 5 dan Kadis Pendidikan Maluku diganti. Orang tua murid desak segera ganti pengelola catering atau penyedia makanan di SMA Siwa 5, yakni CV Filza Jaya. Permintaan itu disampaikan di hadapan Komite Sekolah dan Komisi 4 DPRD Maluku di Aula SMA Siwa 5 Rabu 23 November 2022.
Hal senada juga diungkapkan Zainuddin Kelian. Dia bahkan mendesak wakil rakyat pecat kepala SMA Siwa 5, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Insun Sangaji. Menurutnya sistem pengawasan sama sekali tidak berjalan. Alhasil, selama ini para siswa tidak mendapat asupan makanan dengan standar mutu yang terjaga. Puncaknya, sebanyak 70 siswa terpaksa harus dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan karena mengalami mual, muntah, dan nyeri kepala. Menanggapi itu, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Samson Atapari memastikan akan memanggil manajemen sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku untuk membicarakan persoalan tersebut. Sementara itu, dari hasil tinjauan lapangan, didapati kondisi dapur dan ruang makan yang jauh dari layak. Kondisi dapur berukuran kurang lebih 4x7 meter itu tidak terawat. Dinding dapur berwarna hitam, meja penuh debu, dan lantai dapur sangat kotor. Itu urusan nanti kita bicarakan, Bapak Ibu diam. Kita usul dulu. Saya menyampaikan pendapat kita, Pak. Pak Robi sama dengan Bapak dari tadi. Tribuners, inilah detik-detik wakil rakyat lompat jendela terobos dapur SMA Siwa 5 Ambon. Ketua dan anggota Komisi 4 DPRD Kota Maluku terpaksa lompat jendela menerobos masuk ke dapur SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Aksi itu dilakukan saat para wakil rakyat itu menyidak pasca kejadian keracunan massal di SMA unggulan itu Jumat 18 November 2022 lalu. Ialah Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Samson Atapari dan anggotanya Hengki Pelata. Mereka berdua langsung melompati jendela setelah mengetahui pintu masuk dapur terkunci. Hengki terlihat marah karena dapur terkunci, sementara manajemen sekolah tidak mengantongi kunci cadangan. Setelah masuk, Hengki akhirnya berhasil membuka pintu utama dari dalam ruang makan. Barulah wakil rakyat dan rombongan bisa masuk. Sesampainya di dapur Tribuners, Atapari malah menemukan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dapur berukuran kurang lebih 4x7 meter itu tidak terawat. Dinding dapur berwarna hitam, meja penuh debu, dan lantai dapur sangat kotor. Juga ditemukan kotoran tikus di beberapa sudut lantai. Tidak didapati perkakas dapur utama untuk kebutuhan masak seperti kompor dan penggorengan. Tidak jauh berbeda, dapur juga didapati kotoran tikus berserakan di lantai ruang makan. Menurutnya, kondisi dapur di SMA Siwa 5 Ambon yang nampak kotor dan bau itu sangat tidak layak. Dia pun memastikan akan memanggil manajemen sekolah serta Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk menjelaskan hal tersebut. Siap, nanti kami kembali dari sini. Ya, oke, Bu. Kita ke berita lainnya, Tribuners, aspal jembatan Merah Putih mulai diperbaiki, sebagian jalan ditutup. Kerusakan jalan Jembatan Merah Putih atau JMP mulai diperbaiki petugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Maluku. Pantauan tribunambon.com terlihat alat berat sementara mengeruk aspal di Jembatan Merah Putih, lajur Poka menuju Tantui, Rabu 23 November 2022. Beberapa dump truck juga bergantian membawa pecahan aspal yang telah dikeruk. Sebagian ruas jalan pun ditutup selama pengerjaan. Salah seorang petugas yang enggan menyebutkan namanya mengakui kondisi aspal jembatan sudah mulai rusak. Perbaikan pun tidak bisa dilakukan dengan penambalan. Penambalan akan menambah beban jembatan, sehingga harus dikeruk baru kemudian diaspal kembali. Pengerjaan sendiri telah berlangsung sejak Selasa 22 November 2022 kemarin.
Diberitakan sebelumnya terdapat 60 lubang sepanjang 2 lajur jembatan Merah Putih. Lajur Tantui menuju kawasan Poka terdapat 18 titik kerusakan dan arah sebaliknya mencapai 42 lubang. Lubang berukuran besar berkisar diameter 15 sampai 20 cm sebanyak 13 titik, sedangkan kerusakan kecil 47 titik. Wajah baru Pantai Halong, Kota Ambon bisa lihat JMP sambil menikmati sunset. Wajah baru Pantai Halong, kawasan Lantamal 9 Ambon sudah ramai pengunjung. Pantauan tribunambon.com Rabu 23 November 2022 sore. Setelah dibangun talut sepanjang 500 meter, kawasan bibir pantai itu semakin luas. Juga banyak pengunjung yang datang untuk menikmati senja hingga segerombolan remaja yang asik bermain bola. Susunan talut yang membentuk tangga juga memudahkan para pengunjung untuk berenang. Iti, salah satu pengunjung, mengaku senang dengan tampilan baru wajah Pantai Halong itu. Kini sudah lebih nyaman menikmati senja dengan pemandangan Teluk Ambon hingga Jembatan Merah Putih. Di Pantai Halong juga tersedia gazebo, namun sejauh ini belum ada lapak pedagang jajanan atau minuman. Untuk itu, Tribuners yang hendak ke sini diimbau membawa makanan dan minuman. Namun, sampahnya harus dibawa pulang serta karena belum tersedia tempat sampah. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 23 November 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.